aku Diansyah. Dan satu rekan kami lagi, Denny Wibowo. Pada mata kuliah pertama ini kita akan membahas tentang karet atau Hevea brasiliensis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karet pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1864, yaitu ditemukan di Kebun Raya Bogor. Nah, pada kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali karet ini ditemui, mulai dari ban, kemudian masih banyak untuk kebutuhan lainnya. Nah, kita akan melihat salah satu perkebunan karet yang ada di Desa Bangunharja, Trans Unit 2. Adapun varietas karet sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah karet Brazil, kemudian karet jelutung, karet merah, dan karet Buyuale. Adapun varietas karet di sini yaitu varietas karet merah yang sudah berusia 10 tahun. Dengan demikian, adapun perawatan pada tanaman karet adalah pertama kali bibit yang khususnya yang ada di Desa Bangunharja ini adalah mereka peroleh dengan membeli secara online. Nah, jadi setelah bibit itu pertama kalinya membeli secara online. Nah, kemudian setelah seiring berjalannya waktu, setelah karet ini tumbuh menjadi besar, mereka sekarang membibit sendiri seperti itu ya. Ketika benih jatuh kemudian tumbuh. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Dia tumbuh. Nah, seperti ini benih itu tumbuh. Kemudian akan dilakukan yang namanya adalah okulasi, di mana okulasi itu adalah penempelan batang dari benih ini dengan tumbuhan okulasi, yaitu tumbuhan okulasi ini adalah tumbuhan yang memang ditanam hanya untuk pembibitan, artinya tidak untuk diambil getahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pembibitan seperti itu, kemudian umur antara 3 bulan baru bisa dipindah. Setelah umur 3 bulan dipastikan tumbuh, itu dia dipindah. Nah, tentu ada kriteria tertentu, yaitu adalah payungannya ini. Payungannya adalah 3. Nah, kemudian cara penempelan yang disebut dengan mata entres itu tidak sembarangan. Artinya akan dikuyak bagian kulitnya dan pastikan tidak terkena bagian dalam batangnya karena akan bisa menyebabkan busuk. Kemudian akan ditempelkan mata entres tadi. Nah, jadi kita harus mengambil yang bagian mata ya, yang bagian mata seperti apa ya contohnya. Nah, mungkin seperti ini beberapa payungan. Kemudian mengambilnya harus tepat, yaitu saat kita pemotongan mata entresnya harus tepat ya, supaya dia bisa tetap tumbuh. Nah, jadi mata entresnya supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian perawatan yang lainnya adalah seperti pemupukan, kemudian perawatan sama saja. Adapun hama dan penyakitnya yaitu seperti kalau penyakitnya itu mungkin jamur akar putih seperti itu. Kemudian kalau hamanya itu sangat jarang sekali. Misalnya hama-hama yang ada di sini itu seperti tikus, seperti itu mungkin hanya menyerang saat benih saja. Nah, kemudian setelah batang siap dipanen, nah itu biasanya ada ciri-ciri khusus, yaitu seperti pada diameter batangnya sendiri. Nah, kemudian cara pemanenannya itu adalah dilakukan pada pagi hari biasanya. Kenapa? Karena pada pagi hari itu adalah dipercaya bahwa metabolisme pada tumbuhan ini adalah bisa menghasilkan karet lebih banyak daripada biasanya, yaitu ditoret dengan kemiringan yang kemudian hasil dari penorehannya itu ditampung dalam wadah sedemikian rupa seperti itu. Kemudian setelah besoknya atau keesokan harinya barulah diambil dan dikumpulkan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan di dalam suatu wadah, biasanya para petani yang ada di sini itu ada dengan cara merendamnya ke dalam sungai. Nah, biasanya hal itu dilakukan supaya tidak mengurangi daripada itu adalah kandungan dari karetnya itu, jadi dia tidak menyusut secara berat. Nah, namun adanya penurunan harga yang hanya mencapai 6.500 khususnya di daerah Bangunharja Trans Unit 2 ini ya, itu menyebabkan petani untuk beralih. Nah, karena harga yang 6.500 itu adalah pembelinya atau tengkulaknya itu datang dari Sampit.
Kemudian ada pun data statistik produksi tanaman karet di Kabupaten Bogor. Seperti bisa kita lihat di tabel di samping, tanaman karet di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 tanaman karet di Kabupaten Bogor mencapai 1.146 ton. Pada tahun 2017 menghasilkan 1.113 ton tanaman karet. Pada tahun 2018 menghasilkan 338 ton. Pada tahun 2019 menghasilkan 315 ton. Pada tahun 2020 menghasilkan 227 ton. Dan yang terakhir pada tahun 2021 menghasilkan 212 ton. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan produksi tanaman karet dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sangat menurun semenjak tahun 2018. Demikian adalah rangkuman perkebunan karet dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.